Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Topik Pagi. Pemirsa, semangat berpetualang tidak pernah pupus dari seorang Herman Lantang. Ya, kendati usianya sudah lebih dari 60 tahun, anggota Mapala Universitas Indonesia ini tetap rutin mendaki gunung. Karena baginya saat mendaki gunung adalah saatnya mendekatkan diri dengan alam. Pemirsa, berikut liputannya dalam Apa Kabar pagi ini. Ini ketika matahari turun ke dalam jurang-jurangmu, aku datang kembali. Ke dalam ribaanmu, dalam sepimu, dan dalam dinginmu. Aku bicara padamu tentang cinta dan keindahan. Dan aku terima kau dalam keberadaanmu, seperti kau terima daku. Aku cinta padamu, Pangrango yang dingin dan sepi. Itulah sajak yang pernah ditorehkan pada selembar kertas oleh Sohoki, aktivis mahasiswa 66 ketika mencapai lembah Mandalawangi di Gunung Pangrango. Untayan kata indah itulah yang hingga detik ini membekas di kalbu Karib, sekaligus teman sesama anggota Mapala Universitas Indonesia, Sohoki, Herman Onesimus Lantang. Sedikit falsafah ya, Hoki bilang bahwa apa sebab kita naik gunung. Sebab dengan naik gunung maka kita bisa dekat dengan alam, dekat dengan masyarakat, dan menanamkan patriotisme dan cinta tanah air. Kedengarannya kayaknya filsafat banget dan hebat banget, tapi ya that's it. Dan saya setuju dengan itu. Masih terekam kuat dalam hati dan ingatan Herman, keakraban dengan sosok karibnya mendiang Sohoki. Bahkan bagi Herman, sosok Gi tak mungkin dilupakannya. Tokoh Gi yang kemudian kondang sebagai sosok demonstran meninggal dalam dekapan Herman saat mendaki Gunung Semeru pada 1969 yang lalu. Ya, Sohoki adalah teman karib saya yang mungkin semua orang tahu ya. Dia meninggal, banyak orang tahu dia meninggal di Semeru tahun 69. Dan dia adalah seorang tokoh intelektual muda yang mati muda. Dan waktu itu ya semacam, kalau akhir-akhir ini kayak Munir, tapi kayaknya dia punya keistimewaan lagi ya. Selain kayak Munir, dia sangat idealis, tapi dia juga orang lapangan yang sangat berani maju di paling depan untuk menghadapi itu. Jadi orang lapangan juga, bukan cuma orang pemikir dan intelektual yang di belakang. Yang terang dia pintar agitasi, pintar hasut, tapi juga semua pada tempatnya. Jadi kalau orang nggak beres, dia bisa bikin yang lebih nggak beres. Tapi kalau orang benar, saya teman karib dia, tapi dia nggak pernah saya merasa berbuat sesuatu yang nggak beres pada diri saya. Sebab hubungan kita love ya, persahabatan yang sejati. Jadi teman karib, jadi kita hubungannya akrab lah. Herman Lantang yang terlahir di Tomohon, Sumatera Utara 2 Juli 1940, sejak kecil terbiasa mengarungi alam. Natura Tomohon yang berbukit kerap dihayatinya dalam piknik-piknik bersama orang tuanya dulu. Pendakian pertama ke Gunung Mahawu dijajalnya ketika berusia 12 tahun. Di kurun waktu 1960 sampai 1970-an, nama Herman Lantang kerap disebut-sebut sebagai salah satu tokoh idola bagi petualang dan pencinta alam Indonesia. Hebat juga ya. Jadi mungkin tidak hebat banget bandingkan Norman Edwin atau Edi Seno dan sebagainya dengan anak-anak Nadri, cuman jam terbangnya kali yang saya masih lebih dari mereka. Saat kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jakarta, kecintaan Herman dengan alam kian menggelora. Bersama beberapa temannya, Herman mendirikan Mapala UI di tahun 1970. Ekspedisi Mapala UI pertama ke Puncak Jaya di Irian Jaya pada tahun 72 dipimpinnya. Beberapa kali pula, Herman merambah Puncak Jaya Kesuma, Puncak Trikora, dan puncak tertinggi di Indonesia, Kartens. Jika ketika muda dulu, ia ke gunung 2 kali setiap bulan, menginjak usia 60-an kini, Herman naik gunung 2-3 kali dalam setahun. Namun, kegiatan mengarungi alam yang begitu digandrunginya kini terpaksa ia rem karena kecelakaan Oktober silam ketika melintasi Sungai Mahakam yang membuat patah kaki kirinya.
Ya saya kira sekarang saya terima aja seadanya. Saya barusan kecelakaan sehingga slow down kegiatan saya di alam. Tapi dengan teman-teman Mapala senior saya disarankan untuk kenapa nggak mulai nulis. Jadi apa pengalaman saya ini dong didokumentasikan sehingga bisa nyampe. Jangan cari pengalaman terus sampai tua tapi nggak ditulis-tulis. Ya nggak ada di-share. Cukup di-share tapi kan kurang kalau hanya berdasarkan wawancara atau gini-ginian. Tapi kalau saya tulis dan saya semacam kesaksian saya dalam hidup itu dan pengalaman saya tulis sendiri, saya rasa lebih teratur dan lebih terdokumentasi dengan baik. Dan itu kayaknya mulai sekarang saya mau mulai mengarah ke situ lah. Jadi slow down dikit lagi. Pula memang harus slow down dengan kaki pincang ya. Jadi itu saya tidak pernah ada waktu yang rasanya terbuang ya. Semua saya orang bingung dalam keadaan itu saya sibuk terus kayak barusan saya jaga anak saya di rumah sakit kayak orang sehat aja. Memang saya sehat kaki doang pincang. Jadi dan saya nggak merasa sakit dan mumpung belum pikun kenapa nggak mulai dokumentasi dalam tulisan atau apalah pengalaman saya. Sangat sering. Meski patah kaki, ia tak pernah jauh dari alam. Semangatnya pun masih klimaks ketika diajak bicara soal alam dan pegunungan. Sang istri, Regina Joyce Moningka, sering mengingatkan agar Herman mengontrol kegiatan pendakian gunung. Hati-hati gitu. Kalau naik gunung sih nggak apa-apa, oke. Dari dokternya juga nggak apa-apa. Jadi kita selalu juga konsultasi ke ini. Kebetulan temennya pendaki Gunung Mapala itu juga dokter. Gitu. Dan saya pelajari juga bahwa sakit itu sebetulnya hanya dari pikiran aja. Kalau dia merasa tidak nyaman di rumah, saya atur-atur gitu kan, malahan jadi sakit, saya juga nggak enak gitu. Jadi biarin aja gitu. Selama itu memang masih di dalam kaidah-kaidah norma-norma kesehatan, nggak apa-apa. Bagi rekan seangkatan Herman, mendaki gunung bukanlah lagi sebuah pilihan, karena faktor usia yang beranjak senja. Tak demikian halnya dengan seorang Herman Lantang. Pria 67 tahun ini tak pernah berhenti mendaki. Bersama rekan Mapala yang lebih muda, ia terus dan terus mendaki. Herman memang tak terpisahkan dengan alam. Meski demikian, Herman enggan disebut-sebut sebagai pendaki legendaris. Iya, saya harus terima kalau ada yang mau nyebut gitu, mau nyebut apa kayak hak mereka ya. Cuman saya kira yang agak istimewa mungkin dari saya yang sejak saya melakukan kegiatan di alam ini dari ya seperti saya katakan ya akhir 40-an dan sampai sekarang yang bagi sesama pendiri Mapala UI, Aristides Katopo, Herman memang sosok yang teguh. Herman getol menerapkan cara konservatif ketika mendaki, meski seringkali terasa menyulitkan. Ya itu yang luar biasa. Kalau saya kan bilang, saya shock break alasan aja. Shock breakernya sudah aus dan lain-lain. Tapi Herman memang luar biasa, sudah pada usia yang lanjut. Ya bukan lanjut sekali, tapi biasanya kan umur 50 tahun ke atas. Jika kebanyakan pendaki mematok target untuk mencapai The Seven Summits, tetapi berbeda halnya dengan Herman. Baginya, target mencapai puncak tak selalu berarti target terhebat. Mantan Ketua Senat Fakultas Sastra UI ini berorientasi pada proses, bukan hasil. Karena dengan pendakian yang tak terburu-buru dan penuh penghayatanlah, ia bisa belajar banyak tentang alam dan cara menaklukkan diri serta egonya. Ya, pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami karena usai jeda berikut ini kami akan kembali. Tetaplah bersama Topik Pagi.